Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Yatmika, peserta PBG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini saya menampilkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 secara daring berbasis sinkronus dengan menggunakan Zoom Meeting pada kelas 10 IPS 1 SMA Kosgoro Kota Bogor. Pada kesempatan ini saya mengambil materi dampak hubungan sosial di kehidupan masyarakat. Untuk itu, saya mohon Bapak Ibu dosen dan guru pamong untuk memberikan masukan pada video saya. Terima kasih. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semuanya, tetap sehat dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Kita akan mulai belajar lagi untuk hari ini dan semoga kalian selalu ceria untuk kegiatan setiap harinya. Baik, mulai kegiatan hari ini seperti biasa, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya pelajaran dan materi yang kita terima hari ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal masa depan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Seperti biasa setelah berdoa kita akan lakukan absensi dan absensi kita lakukan melalui di samping chat daftar yang ada di Zoom. Seperti biasa kita akan absensi juga melalui Classpoint. Silakan mulai, kodenya adalah 17705. Iya, silakan. Iya. Alhamdulillah setidaknya yang bisa bergabung di sini sudah ada 100%. Ya, Bapak lihat sini ya. Oke. Bapak save. Ya. Ya. Baik. Baik, terima kasih yang sudah absen, yang lain sudah Bapak lihat di daftar, kalian sudah bergabung di kegiatan belajar Bapak hari ini. Berikutnya adalah topik kita hari ini adalah tentang hubungan sosial, khususnya tentang proses dan dampak hubungan sosial di era revolusi industri 4.0. Baik, berikutnya adalah seperti biasa Bapak harus menyampaikan tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membangun konsep proses hubungan sosial, menemukan dampak hubungan sosial, dan mengembangkan konsep hubungan sosial di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik diharapkan bisa membuat hasil diskusi dalam bentuk infografis. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengkomunikasikan hasil diskusi nanti dan tentunya mempresentasikan. Ya. Baik, itu ya mengenai tentang tujuan pembelajaran kita. Ya.
Berikutnya, ya, Bapak akan lihat dulu. Nah, apa manfaat belajar untuk materi ini, khususnya tentang proses hubungan sosial dan dampak sosial? Yang pertama, kalian bisa merasakan bahwa kita selalu memerlukan orang lain, ya, sehingga kita harus memperhatikan orang lain juga. Nah, dari proses hubungan sosial itu kita bisa merasakan nanti apakah apa manfaat hubungan dengan orang lain itu. Yang ketiga, tentunya kita juga bisa merasakan nanti dampaknya seperti apa, sehingga kita bisa mengantisipasi, ya. Bisa antisipasi kalau dampaknya positif itu bagaimana, dampak negatifnya bagaimana. Ya, itu paling tidak 3 poin yang mesti kalian pahami atau kalian rasakan nanti manfaat belajar di dalam materi hubungan sosial ini. Berikutnya. Nah, apa langkah-langkah pembelajaran untuk hari ini atau khususnya materi ini adalah yang pertama, kalian nanti akan mereview materi hubungan sosial. Ya, minggu kemarin itu kan sudah tentang konsep dasarnya, tentang syaratnya, kemudian tentang ya syarat hubungan sosial itu biasa dikatakan hubungan sosial itu apa. Kemudian yang kedua, kalian akan membaca materi sebagai kegiatan literasi itu tentang hubungan sosial yang ada di Classroom, ya, baik itu melalui modul maupun video pembelajaran. Kemudian nanti ada salah satu atau mungkin 2 bisa menyampaikan materi yang sudah dibaca dari kegiatan literasi. Kemudian nanti Bapak akan membagi 6 kelompok, ya, dan berdiskusi di breakout room. Kemudian yang keempat, nanti tiap kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi melalui yang dipandu moderator. Mengingat waktu kita itu nggak banyak, nanti mungkin hanya 2 yang akan menyampaikan itu, tapi yang lain nanti akan bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Kemudian yang kelima, nanti Notulis menyampaikan hasil diskusi panel. Baik, sudah siap semuanya? Sudah siap? Halo? Siap, Pak. Sudah, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Berikutnya. Iya. Masih ingatkah materi minggu lalu? Apa yang dimaksud dengan hubungan sosial? Siapa yang bisa? Silakan. Siapa? Iya, Muti dan Gwen. Silakan salah satu. Ya. Menyampaikan dulu. Ya, silakan. Dinyalakan speakernya. Speakernya dinyalakan. Izin menjawab ya, Pak. Jadi hubungan sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mutiara. Silakan tepuk tangannya. Mana? Ya. Berikutnya. Tadi Gwen apa mau menambahkan? Silakan Gwen. Enggak, Pak, cukup, Pak. Ya, cukup. Oke, baik. Berikutnya adalah ya. Baik, tadi kalian Muti sudah menyampaikan tentang hubungan sosial, konsep materi yang lain itu sebagai konsep dasar. Nah, berikutnya adalah kalian silakan membaca tentang materi selanjutnya, materi hari ini maksud Bapak, setelah materi sebelumnya ya, sehingga kalian ada keterkaitan untuk materi hari ini. Silakan mungkin 5 menit untuk membaca dan setelah itu menyampaikan materi yang sudah kalian baca. Ya, mungkin tadi kalau Muti sudah membaca, mungkin yang lain bisa menyampaikan atau menyampaikan materi sebelumnya, atau yang lain bisa menyampaikan apa yang materi yang sudah kalian baca. Ya, silakan dibaca. Atau mungkin kalau sudah kalian baca, boleh disampaikan untuk materi yang sudah ada kalian baca di modul, atau mungkin dari internet, atau mungkin dari video yang Bapak sudah share di Classroom. Silakan. Ya, kegiatan literasi sekarang. Ya. Ada yang mau menyampaikan tentang materi yang sudah dibaca? Silakan.
angkat tangan. Iya, Mutiara silakan. Ya. Ya, silakan. Mutiara atau siapa? Iya. Ya. Jadi Ya, di silakan. sini saya akan membahas kembali apa yang sudah saya baca di dalam modul yang sudah diberikan di Google Classroom. Yang pertama, modul tersebut berisi tentang pengertian hubungan sosial, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa hubungan sosial adalah proses timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok yang satu dengan yang lain. Selain pengertian di dalam modul tersebut, dituliskan syarat terjadinya hubungan sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Adapun ciri-ciri dari hubungan sosial yang terdapat dalam modul tersebut yaitu yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang, yang kedua, ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial, yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, yang keempat, adanya dimensi waktu yang menentukan sikap aksi yang berlangsung seperti masa lampau, masa kini, dan masa depan. Selain itu, ada pula faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan sosial, antara lain imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, empati, dan motivasi. Ya, sangat bagus Aldi. Tadi sudah disampaikan tentang itu ya, tentang materi yang sudah kalian baca. Jadi merupakan sebuah kegiatan literasi di mana sekarang yang sudah digencar-gencarkan oleh Kemendikbud untuk melakukan kegiatan literasi. Nah, literasi itu bukan hanya membaca tapi juga numerasi ya, ada juga kegiatan numerasi. Baik. Berikutnya ya. Nah, kalian kan sudah membaca nih. Tadi sudah disampaikan tentang poin-poin atau inti dari materi yang kita bahas. Nah, kalian kegiatan inti hari ini, salah satu kegiatan inti nanti adalah kalian akan melihat video. Dari video ini, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan proses hubungan yang terjadi pada tayangan video tersebut. Nah, kemudian kalian bisa mengetahui dampak hubungan sosialnya apa yang terjadi dalam tayangan video tersebut. Kemudian, yang ketiga ini yang perlu kalian lakukan sebagai generasi Z atau generasi era sekarang. Sikap apa yang mesti kalian perlukan menghadapi hubungan sosial di era revolusi industri 4.0. Baik, sudah siap semuanya? Kita akan melihat videonya. Iya, Bapak akan ganti share-nya. Perhatikan videonya akan Bapak putar. Silakan perhatikan dan tetap nyalakan kameranya. 1, 2. Ya. Demokrasi diculikan. Sekali dia baju, tak ada kata mundur. Suaranya kedengaran? Teknologi ya. Menguasai semua aspek kehidupan, termasuk dalam berkomunikasi. Kemajuan ini disambut sangat baik kita semua. Teknologi dalam berkomunikasi. Di mana jarak, waktu, dan biaya bukan masalah. Oh iya, boleh ya. Tapi ada satu hal yang tak tersisa. Sangat kecil, namun penting. Aku melihat. Aku mengerti. Mungkin aku mengerti.
Aku pada suatu masa akan suatu rasa yang dirampas. Begitu kejamkah era ini atau generasi ini yang kami tunggu? Di mana interaksi? Dia bisa di Oke, baik. Kalian sudah melihat tentang video tadi ya, tentang interaksi. Nah, sekarang kalian akan masuk di breakout room. Kemudian kalian akan mendiskusikan tentang video tadi. Kemudian berikutnya kalian akan menyampaikan materi hasil diskusi kalian, presentasi ya, ke teman-teman kalian, kelompok kalian. Kemudian nanti akan dipandu oleh moderator. Nah, setelah diskusi, nanti mungkin kalian terutama notulis ya, notulis akan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, sudah siap semuanya? Akan Bapak bagi menjadi 6 kelompok. Ya. Kemudian kalian bisa masuk sendiri karena di sini udah Bapak setting menjadi light participant choose room. Jadi kalian bisa memilih sendiri ya. Oke, Bapak K1 ya, K1 kemudian K2 ya. K2 kemudian K3, silakan masuk berdasarkan kelompoknya. Ya. Kemudian K4, K5, sekarang berikutnya adalah K6. Ya. Baik, sekarang Bapak open all rooms. Ya, silakan masuk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, Bapak masuk di kelompoknya kelompok 6, kelompoknya Muti, sudah siap presentasi? Pak, udah Pak. Iya. Siapa yang presentasi hari ini? Ini dibagi-bagi gitu Pak presentasinya. Oke, baik. Leodis, tolong nyalakan kameranya, Neng. Leodis, ya. Udah dibagi ya? Oke, baik. Berikutnya silakan kalau sudah siap gabung di kelompok di main room ya. Bisa keluar dari breakout kalau sudah siap. Iya Pak, siap. Baik. Oke. Berikutnya Bapak masuk di kelompoknya Raffi. Sudah Halo? Pak. Ya, dinyalakan kameranya semuanya. Ya. Gwen, mana kameranya? Iya, Putih. Sudah siap semuanya ini? Sudah Pak. Siapa yang akan presentasi? Udah dibagi-bagi Pak. Ya, udah dibagi-bagi ya. Oke, baik. Kalau sudah siap, silakan keluar dari breakout room. Silakan. Baik, kita akan mulai diskusi. Ya, kita akan mulai diskusi untuk kegiatan hari ini. Kemudian moderator oleh Joshua. Joshua udah siap? Joshua, mana Joshua? Ya, siap. Pak. Kemudian notulisnya nanti Salma untuk bisa menyampaikan setelah diskusi panel. Kemudian mengingat hari ini masih daring, jadi dibatasi waktu belajar kita kurang lebih hanya 45 menit, jadi mungkin nanti hanya 2 kelompok yang presentasi, untuk kelompok berikutnya mungkin di kesempatan lain. Ya, silakan
waktu untuk diskusi Bapak serahkan ke Joshua. Silakan Joshua. Iya, baik. Terima kasih Pak Agus satu-satunya. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joshua Michael Simorangkir. Saya adalah ketua kelas sekaligus moderator yang akan memandu presentasi kalian hari ini. Dikarenakan ada pembatasan waktu pembelajaran untuk hari ini, jadi saya akan memilih dua kelompok untuk presentasi hari ini, yaitu ada dua kelompok yang sudah siap presentasi hari ini, yaitu adalah kelompok 5 dan kelompok 6. Silahkan kepada kelompok 5 untuk presentasi terlebih dahulu. Waktunya 5 menit, bisa dimulai dari sekarang sharing screen. Terima kasih. Sebentar, Bapak ubah ke... Ya, ini nggak ada co-host. Bapak, Farhan, Bapak jadikan host ya. Nanti setelah itu berikan ke kelompoknya Gwen, kalau yang atau kelompok berikutnya yang menjadi host. Ya, Farhan? Oke. Mungkin bisa diberikan kepada Raffi dulu ya Pak ya. Soalnya kelompok 5 itu Raffi dulu. Oh, kelompok 5 Raffi. Iya, kelompok 5 dulu Pak. Ya udah, kalau gitu silakan Farhan diberikan ke Raffi. Ya, ke Raffi. Karena udah Bapak jadikan host itu Farhannya. Ya, nggak tahu ini kenapa biasanya langsung muncul ke host. Farhan, silakan. Silakan Farhan. Ya. Sudah, Pak. Oke. Ya, silakan. Ya, silakan Raffi, bisa dimulai presentasinya. Sharing screen-nya maksudnya. Ya, silakan kelompok 5 bisa dimulai presentasinya. Siapa yang mau presentasi? Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan infografis tentang hubungan sosial yang beranggotakan Raffi Akbar, Anindya, Gwen, Putih, Siti Aisyah, dan Yazid. Interaksi sosial dalam video tersebut menunjukkan interaksi berupa tidak langsung atau melalui gadget atau mengandalkan teknologi yang semakin canggih dari zaman ke zaman. Interaksi sosial secara tidak langsung ini menimbulkan beberapa cara, yaitu melalui sosial media, telepon seluler, dan tidak langsung bertatap muka secara kontak fisik. Tentunya dengan interaksi sosial secara tidak langsung ini memiliki banyak dampak positif dan negatif. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Faras. Dampak positifnya yang pertama, kita dapat dengan mudah mengakses sesuatu dan dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, memperluas jaringan pertemanan. Yang ketiga, bisa menghubungi seseorang yang jauh tanpa harus menunggu jangka waktu yang lama, dimudahkan dalam pemakaian gadget yang dipakai. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yazid. Oke, dampak negatifnya yang pertama adalah kita tidak bisa lagi merasakan apa yang pernah kita rasakan saat waktu di mana tidak ada teknologi. Yang kedua adalah ketergantungan terhadap gadget yang menyebabkan terganggunya hubungan sosial, terutama hubungan pertemanan. Sikap yang diperlukan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Pertama, kita harus menerapkan pola interaksi sosial secara langsung dengan kontak fisik agar terciptanya komunikasi yang bagus dan juga mempererat bahkan memperbanyak relasi pertemanan. Kedua, di era hubungan sosial dengan teknologi bisa dengan bijak kita lalui untuk bisa membandingkan kapan dan di mana kita harus memakai teknologi tersebut dan membedakan mana yang baik dan benar dalam pemakaian teknologi. Kita juga harus bisa membagi waktu untuk bermain gadget atau teknologi yang kita gunakan. Ketiga, menerapkan pola interaksi secara langsung sebisa mungkin agar terciptanya silaturahmi yang baik, bahkan memperbanyak relasi. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 atas presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke kelompok 6 ya. Untuk kelompok 6 silakan untuk mulai sharing screen dan presentasinya saya berikan waktu 5 menit, bisa dimulai dari sekarang. Mungkin, oh ya, udah jadi host ya. Silakan Farhan.
Ya, terima kasih Joshua. Kami dari kelompok 6, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Mutiara Rahayu, yang kedua ada Farhan Dwi, yang ketiga ada Alivia, yang keempat ada Leodis, yang kelima ada Marcel, dan yang terakhir ada Sarah. Boleh dilanjutkan oleh Leodis. Baik, terima kasih Muti. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Faiza. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 6. Jadi, proses hubungan sosial dalam video tersebut yaitu proses disosiatif. Karena kebanyakan manusia di era revolusi ini menggunakan handphone, sehingga waktunya terbuang melalui handphone jika dulu waktu kecil kita bermain dengan teman dan terjadi interaksi antara kita dengan teman. Sekarang, waktu kita untuk bermain dengan teman digunakan untuk bermain handphone dan berkuranglah interaksi kita dengan orang lain. Mungkin singkat dari saya akan dilanjutkan oleh Alivia. Terima kasih. Baik, untuk dampaknya sendiri, kemajuan teknologi yang semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan. Dari pesatnya perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak dampak yang terjadi. Dampak hubungan sosial yang terjadi salah satunya muncul alat komunikasi dan mulai berkurangnya interaksi antar manusia secara langsung. Karena saat ini terutama sudah mulai memilih segalanya secara online. Kurangnya interaksi sosial juga membuat kita menjadi kurangnya mengenal dunia sekarang atau era revolusi industri 4.0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sarah. Terima kasih. Selanjutnya, sikap yang diperlukan dalam menghadapi hubungan sosial di era revolusi industri 4.0. Yang pertama, kita harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan kita pun harus bisa membagi waktu. Yang kedua, membuka diri pada lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, peka terhadap perubahan yang ada. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 atas presentasinya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 6 dan 5. Ya, selanjutnya kita akan memasuki sesi pertanyaan. Mungkin dari kelompok 5 atau kelompok 6 ada pertanyaan? Bisa raise hand. Mungkin kelompok lain ya, kelompok lain bisa. Oh ya, mungkin dari kelompok lain juga bisa ada melempar pertanyaan. Bisa raise hand terlebih dahulu ya. Ya, silakan Raffi Akbar. Terdengar nggak? Terdengar. Terdengar. Ini pertanyaan untuk kelompok 6. Gimana sih cara kalian menggunakan teknologi atau gadget yang benar pada masa kini atau masa era revolusi industri 4.0? Terima kasih. Iya, silakan untuk kelompok 6 ada yang ingin menjawab. Raise hand terlebih dahulu. Iya, silakan Mutiara Rahayu. Izin menjawab ya untuk pertanyaan dari kelompok 5. Dalam menghadapi revolusi 4.0 ini, kita membutuhkan kemampuan untuk menghadapinya seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan untuk memimpin dan memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif. Dengan begitu, kita dapat mengetahui bagaimana menggunakan teknologi atau gadget dengan benar. Yang pertama, menggunakan dengan positif, digunakan untuk melancarkan kegiatan kita sehari-hari, seperti memberi kabar, memberikan informasi, dan mempermudah mendapatkan referensi materi dalam belajar. Yang kedua, gunakan teknologi untuk mengasah kreativitas kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 atas jawabannya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Ini jawaban yang sangat hebat ya. Oke. Dikarenakan keterbatasan waktu, mungkin saya bisa langsung untuk Salma sebagai notulis untuk langsung menyampaikan kesimpulan hari ini. Oke, terima kasih Jojo. Hari ini tuh kita belajar hubungan dan dampak sosial, terus menanggapi permasalahan yang terjadi yang ada di dalam video, terus dari hasil infografis yang telah dipaparkan oleh dua kelompok itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi sangat berpengaruh terhadap hubungan sosial. Salah satunya penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja penggunaan gadget ini memiliki dampak positif dan negatif. Dengan gadget akan mempermudahkan kita untuk berkomunikasi dan mencari informasi, namun penggunaan yang berlebihan dapat mengurangi komunikasi dan interaksi secara langsung. Pada intinya, kita harus bisa memanfaatkan dan mengatur waktu untuk bermain gadget sebaik mungkin tanpa mengurangi rasa untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kita. Mungkin segitu saja, diserahkan kembali kepada Jojo. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salma. Mungkin masih ada banyak pertanyaan dari kalian ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Salma ya. Oke, selanjutnya saya akan serahkan lagi kembali kepada Pak Agus. Silakan Pak Agus, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih Jojo yang sudah
memandu diskusi, dan terima kasih buat semuanya yang sudah menyampaikan hasil diskusi dan hasil kerja dalam bentuk unjuk kerjanya ya, dalam bentuk diskusi maupun presentasi maupun infografis ya, mengingat kita masih pandemi dan kita masih dibatasi oleh waktu untuk belajar. Nanti mudah-mudahan kita bisa kembali normal sehingga bisa 90 menit untuk belajar ya. Oke. Ya, kita akan evaluasi tentunya ya. Kita akan evaluasi tentang apa yang sudah kalian pelajari tadi. Ya, baik. Ada bonus buat kalian yang bisa menjawab ya, 2 voucher. Nah, siapa yang akan mendapatkan itu? Sudah siap di kelas poinnya? Sudah siap semuanya? Nah, sudah siap untuk mendapatkan 2 voucher? Ya, siapa tahu nanti Jojo atau yang lain. Ya, Jojo apa dapat lagi? Silakan ya, perhatikan. 1, 2, 3. Kodenya adalah sebentar. Ya. 17705. Ya. Ya. Ya, baru 1 yang gabung. 2, 3. Soalnya adalah kehidupan masyarakat semakin modern. Ya. Menyebabkan individu dapat menjalin hubungan sosial tanpa mengenal batas. Hubungan ini dapat dilakukan melalui kontak sosial tidak langsung. Kontak sosial yang tidak langsung dapat terjadi karena dukungan apa? Nah, sudah 18 yang bergabung. Udah ya? Jawabannya B. Betul nggak ya yang dapat jawabannya B? Kita lihat jawabannya yang benar apa. Ada yang jawab C, 2 orang. 1, 2, jawabnya adalah iya, B. Tepuk tangan yang jawab B. Kemudian, nah ini yang ditunggu-tunggu. Ya, ini yang ditunggu-tunggu. 1, 2, 3. Nunggu ya? Nunggu ya? 1, 2, 3. Iya. Oke, perhatikan. Kemarin kan udah sampaikan ya, yang pertama, yang sudah mendapat itu akan dialihkan. Jadi kan harus ada prinsip keadilan ya. Ada prinsip keadilan. Jadi Joshua udah mendapatkan. Jadi yang mendapatkan adalah Raka Anasya Mutiara. Ya, oke. Selamat untuk yang sudah masuk 6 besar. Joshua karena sudah mendapatkan voucher kemarin, berikan kesempatan ke temennya ya. Cepat banget Joshua. Raka selamat, Anasya Mutiara selamat, Alivia Novraleni walaupun tidak dapat voucher, nanti kesempatan lain mudah-mudahan ada rezeki lain, tapi setidaknya kalian sudah ranking 4, Farhan dan Leudis juga demikian. Selamat buat semua kalian. Ya. Baik. Ya, itu ya. Sekarang Bapak close. Ya, Raka dan Anesia selamat. Yang lain juga. Sekarang, nah kalian sudah evaluasi. Nah, sekarang materi apa yang kalian pelajari hari ini? Silakan ditulis di kelas poinnya. Kodenya tetap 17705. Ya, di sini sudah ada menjawab, ada Farhan, ada Muti, ada Raka yang sudah menjawab, yang bisa gabung. Nah, Bapak harus kasih tanda. Ada beberapa yang bagus. Tolong disampaikan. Ya, yang tidak harus itu ya. Silakan, mungkin ini Bapak sampaikan. Farhan menyampaikan yang sudah ditulis. Apa materi yang kita pelajari hari ini? Silakan Farhan. Jadi hari ini kita mempelajari tentang proses hubungan sosial disosiatif, dampak positif dan dampak negatif, serta menyimak video tentang interaksi dan kita mencari bagaimana sikap kita terhadap revolusi industri 4.0. Terima kasih.
Oke, tepuk tangan buat Farhan yang sudah menyimpulkan dengan bagus. Tepuk tangan semuanya. Baik, ya, kalian sudah menyimpulkan apa yang sudah kalian belajar hari ini. Tentunya bagaimana kalian bisa membuat kesan belajar hari ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana suasana belajar hari ini, anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sekarang Bapak minta Bapak untuk menyimpulkan kegiatan belajar hari ini ke Salma. Silakan Salma. Bagaimana suasana belajar hari ini? Alhamdulillah suasana belajar hari ini lancar, terus seru juga, asik, luar biasa pokoknya Pak. Ya, yang kedua Bapak ingin ke siapa tadi yang dapatkan voucher ya? Selain Raka siapa tadi? Anasya, Pak, Anasya. Ya, silakan Anasya. Silakan Anasya. Kamu kan udah dapat voucher hari ini. Bagaimana? Kegiatan belajarnya seru, asik. Ya. Pokoknya senang deh, Pak. Oke, baik. Semoga berikutnya ada voucher juga ya. Berikutnya, nah apa kegiatan? Nah, ternyata kita udah nyampe ya. Ntar lagi kita akan berakhir. Nah, materi apa yang kita pelajari hari ini? Maksud Bapak minggu depan ya. Nah, minggu depan itu kalian kan sudah PAS, penilaian akhir semester. Jadi kalian bisa mempelajari kisi-kisi yang kalian sudah Bapak share di grup ya, di classroom. Nah, jadi kalian bisa pelajari materinya dan juga kisi-kisinya udah Bapak sampaikan. Nah, mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai 100 semuanya. Ya. Baik. Karena sudah mendekati waktu belajar di mata pelajaran berikutnya, di Bapak Ibu guru satunya mata pelajaran lain sudah menunggu dan waktunya sudah berakhir. Sebentar lagi kurang lebih 2 menit kita akan akhiri kegiatan kita. Ya sudah. Seperti biasa kalian mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Silakan Joshua memimpin berdoa. Baik Pak, terima kasih. Kayaknya udah pada senang-senang nih yang udah dapat voucher ya, mukanya udah senyum-senyum nih. Ya udah baik, marilah kita menutup kegiatan ini dengan berdoa bersama-sama agar materi dan pelajaran yang tadi kita pelajari bisa berguna menjadi masa depan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya, anak-anak yang hebat. Tepuk tangan buat semuanya.